Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas C2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas studi Quran, kajian tentang ilmu Al-Quran yang kegunaannya untuk membantu pembacaan dan penulisan ayat, membantu pemahaman isi Al-Quran dengan benar, mengungkap kemukjizatan dalam Al-Quran sebagai inspirasi lahirnya ilmu pengetahuan, dan sebagai penggalian makna dan hukum. Di sini saya akan mengambil pembahasan tentang Al-Quran. Pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan kata Al-Quran dan definisi dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Fungsi Al-Quran secara umum ialah untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas penyempurna kitab suci sebelumnya. Al-Quran juga memiliki banyak nama dan memiliki banyak sifat. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Nama-nama Al-Quran, yang pertama ada Alkitab. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, yang artinya sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Yang kedua, Az-Zikr. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang ketiga, At-Tanzil, terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Al-Quran juga memiliki beberapa sifat. Di antaranya An-Nur, cahaya, Al-Huda, petunjuk, Asy-Syifa, obat, Al-Majid, yang dihormati, Al-Aziz, yang maha mulia, dan banyak lagi sifat-sifat Al-Quran yang Allah telah melukiskan Al-Quran dengan sifat-sifat tersebut. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab karena jelas Nabi Muhammad itu orang Arab. Selain itu, bahasa Arab mempunyai keistimewaan, sulit ditiru, indah bacaannya, sangat unggul dan tertua. Selain itu, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling kaya kosakata di dunia. Ada beberapa hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Hikmah yang pertama yaitu untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah SAW. Hikmah yang kedua yaitu sebagai tantangan dan mukjizat.
Hikmah yang ketiga yaitu untuk mempermudah hafalan dan pemahamannya. Hikmah yang keempat untuk kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum. Hikmah yang kelima sebagai bukti yang pasti bahwa Al-Quranul Karim itu memang diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Semangat membaca Al-Quran, mempelajari, bahkan menghafalkannya, serta mengamalkannya. Karena sekedar hafal apabila tidak diamalkan itu sama saja